Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah, iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Juga semoga ikhtiar kita hadir di tempat ini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan. Nah, insyaallah pada hari ini di penghujung tahun 2022 kita akan membahas mengenai pembahasan tentang hakikat anak soleh, ya Bu. Pembahasan yang memang sudah mafhum, namun ini sebagai pengingat karena sejatinya kita mengharapkan keturunan yang soleh dan kita pun sejatinya adalah anak bagi orang tua kita. Artinya orang tua kita yang masih ada atau sudah tiada sejatinya mengharapkan kesolehan dari diri kita. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, setiap insan gitu ya, yang telah menikah dan memiliki anak pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh, yang bermanfaat bagi orang tua dan agamanya. Tentu soleh di sini bukan berarti anak yang ketika disuruh pasti taat, disuruh apa saja, tentu tidak. Tapi soleh di sini artinya anak itu bertakwa, senantiasa beribadah, gitu ya. Walaupun terkadang mungkin bisa jadi membantah. Karena apa? Karena apa yang kita perintahkan tidak sesuai dengan ajaran agama. Kemudian kenapa kita mengharapkan anak soleh? Sebab anak soleh itu akan menjadi asbab, penyebab dan memberi manfaat lewat doa dan amalannya, Walaupun kita sebagai orang tua telah tiada. Sebagaimana hadis yang kita tahu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan", jika seseorang meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka amalnya akan terputus. Illa min salasatin, kecuali 3 hal. Min shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Jadi sedekah yang berkembang untuk sehari tahun. Wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang diambil manfaatnya. Wa waladin sholihin, dan doa dan anak soleh yad'u lahu, yang mendoakannya. Nah, artinya anak soleh ini adalah dambaan orang tua. Karena ketika sudah tidak bisa beramal, sudah tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, tapi kita masih bisa menambah amal dalam arti ada doa anak soleh. Bahkan dalam hadis lain, ada seorang hamba yang diangkat derajatnya di surga
hamba itu bertanya, kenapa bistighfari waladaka? Karena istighfarnya anakmu. Nah, artinya anak soleh ini merupakan dambaan dan harapan bagi setiap orang tua. Bahkan itu ya, amalan-amalan yang dilakukan seorang anak soleh akan memberikan manfaat. Nah, orang tua nateh kacepretan karena mengajarkan, mendidik gitu ya, untuk melaksanakan amal soleh. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, inna min atyabi ma akala rojul min kasbihi. Sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang min kasbihi adalah dari hasil jerih payahnya sendiri. Wa waladuhu min kasbihi, dan anak merupakan hasil jerih payah orang tua. Nah, anak menjadi soleh itu adalah ikhtiar orang tua. Maka ketika kita telah tiada, anak itu menjadi soleh, maka insya Allah amalan dari anak kita itu akan memberikan manfaat kepada kita sebagai orang tua yang sudah mendidiknya. Nah, maka ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam mendidik anak soleh ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan faktor yang utama, yaitu doa. Sebab gitu ya, mau bagaimanapun juga hidayah itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun anak soleh merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bagaimanapun kita masukkan, dari mulai RA diniyah gitu ya, sampai masantren gitu ya, tos CF sabara kastrol ya, budak. Nah, gitu ya. Tapi bila Allah belum mengizinkan, maka ikhtiar kita itu belum menghasilkan hasil yang memuaskan. Maka kita ingat firman-Nya, man yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, faulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang merugi. Ya. Atau kalau begitu sia-sia ikhtiar kita sebagai orang tua? Tentu tidak. Ya. Sebab ikhtiar itu wajib. Nah, adapun hasil itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bisa kita ambil pelajaran atau hikmah dari kisah Nabi Nuh dan putranya, yaitu Kan'an. Ya. Ketika ia berkata kepada putranya, ya bunayya, nah, ketika terjadi banjir bandang, ya bunayya, nah, wahai anakku, yeuh anaking, gitu. Lain ujang deui nya, nah, anaking bakatingku nyaah, gitu. Kadieu, nah, irkab ma'ana, kadieu, naik, gitu ya. Wala takun ma'al kafirin, ulah gitunya bareng, jangan kalian kamu bersama orang-orang kafir. Sini naik gitunya. Nah, jigana kalau difilmkan bari ngagorowok gitu, bari cirambai. Nah, menggambarkan saking sayang dan takutnya anak atau darah dagingnya itu kecelaka atau terbawa arus banjir. Karena tahu Nabi Nuh bahwa ini bukan banjir biasa. Ya bunai, irkab mana? Kadieu jang gitu. Bari
cocorowokan sakuat tenaga mengajak anaknya. Namun qadarullah, Allah tidak menginginkan anak ini mendapat hidayah. Ketika diajak dengan berbagai cara, dengan berbagai usaha, Nabi Nuh malah menjawab. Anak Nabi Nuh malah menjawab, Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mencari perlindungan ila jabalin, ke gunung saja. Ya'simuni minal ma, yang dapat melindungiku dari air bah. Moal bah, naon naik kapal lah batur ge di darieu. Nah, nya ayo mereka ditu we akan pergi ke gunung gitu, yang ia anggap akan melindunginya. Nabi Nuh kembali merayu gitu ya, dengan mengungkapkan alasan la asimal yauma, tidak ada yang dapat melindungimu hari ini min amrillah, dari azab Allah, illa man rahimah, selain yang Allah rahmati. Bapak teh nabi gitu nya, urang kan bapak teh nabi ka dieu gitu. Ieu teh ajab mun kitu nya dipoksangkeun. Selain dengan ajakan, Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kasihan dengan darah dagingnya. Rabbi, ya Tuhanku, inna bani min ahli, sesungguhnya anakku itu termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu, dan sesungguhnya janjimu itulah yang benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Maka ketika Nabi Nuh berdoa, Allah tidak berkenan dengan doa tersebut. Ya Nuhu, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia anakmu, darah dagingmu, yang engkau didik, yang engkau rawat, yang engkau timang-timang sejak bayi, itunya laisa min ahlika, bukanlah keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Innahu amalun ghairu sholihin, sesungguhnya dia telah berbuat yang tidak baik. Fala tas'alni, sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku, ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Inni a'idzuka antakuna minal jahilin, sesungguhnya aku memperingatkan padamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nah, artinya hadirin ikhwati iman rahimakumullah, secara ikhtiar Nabi Nuh sudah menggunakan berbagai cara. Bahkan doa gitu ya sudah dipraktekkan, tetapi tetap hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena hidayah itu adanya pada Allah Subhanahu wa taala, untuk itu tidak jemu-jemu gitu ya. Jangan putus-putus kita berdoa kepada Allah untuk kesolehan anak kita, sebagaimana doa bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa dalam Quran surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Atau seperti doa Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi habli, ya Rabbku, berilah aku dari sisimu gitu ya, min ladunka dzurriatan thayyibatan,
dari sisi engkau seorang anak yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Atau doa ibadur rahman, hamba Allah yang beriman. Rabbana hablana min azwajina, ya Rabb kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, wa zurriyatina dan keturunan-keturunan kami, qurrata ayunin, sebagai penyenang hati, sengserang panon maksudnya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang tua itu, khususnya ibu, memiliki doa yang mustajab, doa yang diijabah. Maka kita harus senantiasa mendoakan kesolehan anak kita. Sebagaimana Nabi SAW tegaskan, salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihina. Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi. Da'watul walidi, yaitu doa orang tua. Nah, maka selama orang tua kita masih ada, jangan lupa kita senantiasa meminta doa. Ulah minta duit wae nya. Nah, jadi antum kalau ke pesantren minta doa. Sesekali WhatsApp orang tua minta doa. Kalau bisa video call. Walaupun mungkin ketika bertemu tidak ngobrol, karena gengsi mungkin ya. Nah, khususnya sama bapak. Ya. Nah, biasanya bapak itu di depan kita tegar, tapi di belakang menangis sambil memikirkan berbagai cara bagaimana anaknya bisa makan, bagaimana anaknya bisa sukses, bisa soleh. Nah, ya, budak gering, nah inungna misalnya, budak ceurik inungna. Padahal eta teh nu nitah bapana. Tuh cenah tingali budak. Tuh itu budak. Nah, berarti nu peduli teh siapa? Bapakna. Nah, ngan pelaksanana inungna. Nah, gitu ya. Jadi bapak itu nya karaos ku abdinya name hiji oge. Kadang ingin tampil ingin tampil sebagai hero gitu ya di depan anak. Nah, jadi hadir hanya di situasi genting saja. Nah, kalau sepele-sepele mah ku inungna lah. Nah, kadang seperti itu. Nah, maka sekali-kali telepon bapak kita, ayah kita kalau masih ada. Minta doa. Sok sanajan Pak nyukeun video anak, mohon. Nah, kitu hungkul jawabanna teu nanaon. Ya. Karena itulah karakter seorang ayah, biasanya ingin terlihat keren di depan anak laki-lakinya khususnya ya. Nah, khususnya saya. Urang nyarita seret berebet, oh nya. Oh nya teta, ke panggih bapak urang teh jeung babaturanna dicaritakeun urang teh. Nah, ai hareupeun urang mah muhun mah kitu nya. Nah, itu luar biasa. Maka dakwatul wali, doa orang tua harus atau doa yang mustajab harus kita pinta. Wa da'watul musafir, doa orang yang berpergian. Nah, kita ini sedang safar ya, santri misalkan. Anak keur safar ya. Nah, anak seueur ngadoa ya insyaallah. Wa da'watul madlum, dan doa orang yang terzalimi. Nah, itu ya. Nah, ada keutamaan doa yang mustajab. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua jangan sampai lupa untuk mendoakan yang baik untuk anaknya. Walau mungkin saat ini anak kita itu sulit diatur dan nakal. Cikal, nyalicik, nya nakal.
Ingat, hidayah dan taufik itu di tangan Allah. Mungkin ke depan anak kita akan menjadi anak yang soleh, bahkan ketika kita tiada. Nah, kemudian setelah doa disertai dengan ikhtiar maksimal, kita juga sebagai orang tua harus memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang soleh. Maka bila menginginkan anak yang soleh, orang tua juga harus soleh, harus memperbaiki diri. Bukan hanya berharap anaknya jadi baik, sedangkan orang tuanya masih bermaksiat, masih sulit sholat, masih enggan menutup aurat. Bahkan para ulama salaf, ya, generasi dulu, gitu ya, dalam Islam senantiasa menambah sholat. Artinya senantiasa sholat sunnah, syukul wudunya, duhanya, tahajudnya, ya, semua rawatib. Demi apa? Demi anaknya menjadi soleh. La azidanna fi sholati min ajlika. Kata Said bin Musayyib kepada anaknya, wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku ini karenamu, agar kamu menjadi soleh. Geus puguh disakolahkeun mah gitu. Dididik, diajak ke masjid. Tetapi aku juga menambah kedekatanku kepada Allah demi kesolehan dirimu. Ya. Kemudian kesolehan orang tua itu berdampak kepada keturunannya. Terbukti ada kisah, ya, antara Nabi Khidir dan Musa alaihissalam ketika bangunan milik dua anak yatim yang akan roboh dibangun kembali oleh Nabi Khidir. Sebab apa? Sebab dulu orang tuanya adalah orang soleh. Artinya, sebagaimana di dalam surah Al-Kahfi dijelaskan, wa ammal jidaru, adapun dinding rumah, fakana li gulamaini yatimaini, adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Ya, fil madinati, di kota itu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Wa kana abuhuma sholihan, sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Nah, ya, sudah menjadi fitrah, ya. Kalau bapaknya soleh, ibunya soleh, pasti urang ge nyaah kanu jadi putrana. Itu ya. Ada rasa simpati yang berbeda. Begitupun sebaliknya, ketika gitu ya, orang tuanya toleh, jelek gitu ya, perangainya, pasti ada sedikit rasa yang berbeda dalam menghadapi anak. Budak saha? Budak si anu, paingan. Nah, ya, padahal tidak ada kaitannya dosa orang tua dengan anaknya. Seperti yang dialami oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, beliau itu kan dibully, ya, dalam arti budak Abu Jahal. Tetapi beliau membuktikan dan syahid di perang Yamamah. Ya, syahid di perang Yamamah. Atau seperti Abdullah bin Ubay. Nah, beliau itu anak Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik Madinah, tapi beliau adalah sahabat yang soleh, sahabat yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kesolehan orang tua akan berdampak kepada anaknya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, ma min mu'minin, setiap mukmin, yamutu, yang meninggal dunia, illa hafidhahullahu
fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Di mana ia terus memperhatikan kewajiban kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya setelah itu. Masya Allah. Bila ada seorang mukmin ketika hidup dia menjaga aturan Allah, menjaga mana larangan, mana perintah, mana sunnah, mana makruh, ya, dijaga, maka ketika meninggal, insya Allah anak dan keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya Bu. Artinya selain doa dan ikhtiar maksimal, juga kita sebagai orang tua harus semakin memperbaiki diri, harus lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, tentu di antara ikhtiarnya adalah pendidikan agama yang kita laksanakan sejak dini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita orang tua, khususnya ayah, untuk menjaga diri kita dan anak kita dari panasnya api neraka. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa yang dimaksud adalah addibuhum wa 'allimuhum, ajarilah adab dan agama pada mereka. Bahkan mengenai sholat, gitu ya, pun kita diperintahkan dan diajak untuk diajarkan sejak dini. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, muru auladakum bis sholat, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat. Wahum abna'u sab'i sinina, ketika mereka berusia 7 tahun. Ya, ketika berusia 7 tahun sudah diajarkan sholat. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul mereka. Wahum abna'u asyris sinina, jika tidak mengerjakannya pada usia 10 tahun. Namun 10 tahun kelas seberapa ya? Kelas 3 SD, kelas 4, 3 pami 4. Acan salat. Salatna masih katanya belang betong. Maka diteke gitu. Gadik. Dipukul. Dalam arti ya pukul yang tidak menyimpan bekas. Wa farriqu bainahum fil magoji, dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Nah, ya. Pisahkan tempat tidur antara anak perempuan dan anak laki-laki khususnya. Kemudian tentang adab, makan pun kita diperintahkan untuk diajarkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mendidik Umar bin Abu Salamah. Beliau berkata, ya gulam samillah. Jadi Nabi berkata kepada anak tiri beliau, ini putra Abu Salamah. Nabi kan menikah dengan Ummu Salamah. Keur ngariung gitu nya, jo ngangkang, geus ngangkang no. Jadi nyanak anu tebih gitu. Ya gulam, bocil gitu. Jangan cenah. Samillah. Pami bade tuang teh ulah waka ngahuap gitu. Samillah, ucapkanlah bismillah. Gitu. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalika, dan makanlah yang ada di dekatmu dulu. Gitu. Sok eta nu caket heula.
ulah jol hayang daging. Eta nu hareupeun jengkol. Nah, artinya tentu bukan hanya sholat dan adab, tapi juga ajaran-ajaran yang lainnya yang harus kita ajarkan. Nah, bila kita merasa kekurangan ilmu, maka kita dorong anak kita untuk belajar di TK, TPA, RA, diniyah, pesantren, gitu ya, dan kajian atau sebagainya. Al-Hasan Al-Basri berkata, laisa syai'un, tidak ada sesuatu aqarru li ainil mu'mini, yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin, min an yara zaujatahu wa auladahu, selain melihat istri dan keturunannya muti'ina lillahi azza wa jalla, selain melihat keturunannya taat pada Allah azza wa jalla. Nah, gitunya teu aya gitunya kaendahan penyejuk mata selain melihat anak dan istri taat kepada Allah. Yang diobrolkan di rumah itu bukan gosip gitu. Bukan masalah-masalah dunia saja, tapi masalah bagaimana kehidupan itunya Bu, akhlak baik yang harus dikerjakan, akhlak jelek. Henteu ngomongkeun pusing bab bisnis, pusing bab hutang, pusing bab tetangga. Wah, pokoknya mah. Jadi suasana rumah itu benar-benar suasana yang indah, ya, karena adanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang harus kita ajarkan adalah metode ihsan, ya, yaitu beribadah seolah-olah Allah melihat kita. Seolah kita melihat Allah, padahal memang Allah melihat kita. Karena kalau tanpa ihsan, ya anak-anak kita, ya, kita tidak pernah tahu apa yang ia lakukan di luar rumah. Bahkan dulu mungkin ya, ketika kecil, ya, saya juga menjadi pelakunya. Jang sholat, amparkeun we sajadahnya Bu di kamar. Nah, amparkeun sajadah. Geus kaluar, geus di 5 menit keluar. Geus sholat can, tos tuh sajadah. Nah, atau ke Ramadannya beres mengbal, capek, hanaan, wudu, sakalian minum. Gitunya. Ci saum keneh, saum gitu. Padahal henteu. Nah, itu ya. Nah, maka hal-hal yang seperti itu harus kita ajarkan. Seperti misalkan jang pangenakeun artos dina saku. 5.000 nya kade 5.000. Nah, dan benar misalkan anak kita membawa uang 5.000, padahal di sana ada nu beureum, nu hejo, nu biru, ya. Nyalak teh nu 5.000. Nah, maka kita juga harus beli apresiasi. Anak bapak soleh. Jujur, ya dipasihan deui 10.000. Nah, itu ya diantara contoh-contoh sederhana. Atau bila dia malah bawa yang merah, maka kita pun harus mengingatkan. Atau misalkan ibu teh nyimpen receh luhureun, TV. Nama tipina aripisnya. Teu usum dina palang dada gitu ya misalkan. Nyimpen receh. Nah, eueuh wae receh teh. Nah, walaupun receh itu ya, kita pun harus mengingatkan anak kita. Karena koruptor zaman sekarang dimulai dari receh. Nah, ada orang mah recehna rupiah, itu mah dolar gitu ya. Nah, maka daripada itu hal-hal yang sederhana harus kita didik dan ajarkan sejak dini. Adapun setelah tanggung, maka kita terus berikhtiar selama hayat di kandung badan. Demikian kuliah subuh hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.